biasa, dan ini baru datang lagi di Hongkong ya teman-teman. Nah, ini saya mau bikin roti lagi, roti manis ya teman-teman. Ini untuk sarapan majikan ataupun bos saya teman-teman. Lanjut yuk teman-teman, nih hasilnya tuh sangat lembut dan sangat bagus teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung ke resepnya ya. Iya, ini sudah saya timbang semua teman-teman. Ada tepung terigu protein tinggi 600 gram, 2 butir telur suhu ruang, 40 gram mentega ataupun butter, ini 80 gram gula pasir ya teman-teman, 270 gram susu hangat, susu segar hangat, dan juga 10 gram gis ataupun ragi instan. Oh ya teman-teman, ini saya tambahkan 1 sendok kecil garam halus ya teman-teman. Kenapa saya tambahkan garam halus? Supaya hasilnya itu nanti lembut dan tidak kasar ya teman-teman saat mengembang. Lanjut kita masukkan gula pasir ke dalam, ataupun kita larutkan teman-teman gula pasir ke dalam susu segar yang hangat ini teman-teman. Aduk sampai benar-benar tercampur rata. Tambahkan gis ataupun vernipan teman-teman, kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata seperti ini teman-teman. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa gis ataupun ragi instan ini masih aktif ya teman-teman. Takutnya kalau kita udah bikin capek-capek ternyata gisnya sudah tidak aktif lagi. Nah, setelah diaduk rata seperti ini, lalu kita diamkan terlebih dahulu selama 10 menit teman-teman. Kita diamkan ataupun tutup rapat selama 10 menit. Dari kita menunggu ragi instan ataupun vernipannya itu mengembang, kita pecahkan terlebih dahulu telur ayamnya teman-teman. Saya suka dipecahkan dan kita kocok lepas saja seperti ini. Supaya apa? Supaya mempermudah kita saat mencampurkan ke dalam adonan. Saya suka dikocok seperti ini supaya apa teman-teman, tercampur begitu saja, tidak memisah ya teman-teman. Nah, setelah 10 menit kita diamkan, ternyata raginya masih sangat bagus, masih aktif teman-teman, sudah mengembang dengan sempurna. Lalu kita aduk seperti ini, kita buang gelembung-gelembungnya ataupun angin yang mengendap ya teman-teman, dan campurkan telur yang sudah kita kocok tadi. Seperti ini saya campurkan jadi satu supaya mempermudah saya untuk mengadon ataupun menguleni. Kenapa? Dikarenakan saya itu kadang pelupa teman-teman. Lanjut kita masukkan campuran telur dan ragi instan tadi yang sudah mengembang teman-teman ke dalam terigu yang sudah kita siapkan tadi. Kita aduk-aduk seperti ini teman-teman menggunakan spatula. Campur saja seperti ini, tidak usah diulen ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan mixer juga nggak apa-apa, boleh, sama aja kok caranya seperti itu. Nah, setelah kita masukkan semuanya, kita campur sampai benar-benar rata. Nggak usah kalis ya teman-teman, kita campur aduk-aduk begitu saja seperti ini. Lanjutnya setelah kita campur dirasa sudah tercampur seperti itu, kita masukkan butter yang sudah dicairkan teman-teman. Oh maaf teman-teman, tadi waktu mencairkan butter lupa tidak direcording. Ini butternya udah dingin ya teman-teman. Nah, kita masukkan lalu kita campur sampai benar-benar tercampur rata ke dalam adonan. Butternya jangan sampai tidak tercampur ya teman-teman, benar-benar tercampur. Kita adon ataupun kita pakai pakai spatula saja, nggak usah capek-capek kita mengulen. Nah, setelah dirasa sudah tercampur semua, kita bersihkan pinggir-pinggirnya, daerah wadahnya ataupun pancinya ini teman-teman. Lanjut kita tutup menggunakan double wrap. Biasanya itu saya 2 kali penutupan teman-teman menggunakan double wrap, dan juga tutup lagi supaya kedap udara, biar anginnya tidak masuk, supaya hasilnya mengembangnya itu bagus teman-teman. Nah, setelah kita istirahatkan selama 45 menit, karena di Hongkong cuacanya itu sedang musim panas ya teman-teman, sehingga sangat cepat. Ini dengan suhu ruangnya itu sangat panas teman-teman. 45 menit dia udah mengembang dengan sempurna seperti ini.
Lanjut kita persiapkan papan ataupun tempat. Saya menggunakan meja dapur teman-teman, tapi meja dapurnya ini dari marmer, jadi udah bersih ya teman-teman. Kita taburi menggunakan tepung terigu sedikit, tangannya juga dikasih tepung terigu supaya apa? Tujuannya supaya tidak lengket di tangan ataupun di meja kerja. Nah, kita keluarkan semua adonannya seperti ini teman-teman, benar-benar sangat bagus adonannya, lembut. Teman-teman jangan takut kelembean ya teman-teman, justru yang adonan seperti ini tuh nanti menghasilkan roti yang sangat lembut teman-teman. Nah, setelah kita keluarkan dari wadah, lalu kita tekan-tekan seperti ini. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya udara yang ada di dalam adonan itu supaya keluar teman-teman, untuk memecahkan gelembung-gelembung. Karena di saat kita tadi mengistirahatkan kan dia mengembang ya teman-teman. Nah, di situ dia itu ada udara yang tertahan di dalam teman-teman. Nah, kita tekan-tekan saja, tidak perlu diulek teman-teman. Nah, setelah dirasa sudah cukup, lalu kita potong, kita bagi menurut selera teman-teman. Tapi kalau saya itu biasanya saya timbang teman-teman. Nah, setelah kita potong-potong lalu ditimbang ya teman-teman. Ini sudah saya timbang tadi, satu bulatan itu sekitar 65 gram. Dan kita lanjut, kita bulatkan ataupun kita bentuk ya teman-teman. Nah, ini setelah kita bulatkan, kita istirahatkan terlebih dahulu selama 10 menit teman-teman. Sambil kita menunggu 10 menit, kita siapkan loyangnya ya teman-teman. Saya olesi dengan butter ataupun mentega supaya tidak lengket nanti saat dipanggang. Oke teman-teman, setelah selesai 10 menit saya istirahatkan, lanjut ini saya kempiskan lagi ya teman-teman untuk membuang udara yang tadi sudah menggelembung. Lalu kita bentuk lagi. Oh ya teman-teman, boleh mengisi dalamnya dengan coklat ataupun selai apapun ya teman-teman, tapi ini saya kosongan saja, hanya roti manis gitu aja. Nah, setelah itu kita bulatkan kembali teman-teman, seperti yang pertama tadi ya, kita bulatkan kembali seperti ini. Setelah itu kita susun di loyang tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini setelah saya bulat-bulatkan dan saya istirahatkan lagi selama 45 menit lagi teman-teman. Dikarenakan di sini musim panas ya teman-teman, jadi cepat sekali mengembang. Oh ya, maaf teman-teman, tadi waktu pemanggangan saya lupa tidak merecording, jadi ini sudah matang. Tadi saya panggang selama 40 menit dengan api suhu 160 derajat api bawah ya teman-teman. Ini saya panggang, setelah sematang saya keluarkan dari ovennya dan saya keluarkan, dan masih panas-panas ini teman-teman. Saya oles dengan mentega dan madu supaya apa? Supaya permukaan rotinya itu tidak keras ya teman-teman, supaya lembut seperti ini. Mengolesnya itu di saat masih panas-panas teman-teman, jangan saat dingin, supaya dia agak mengkilap atasnya begitu, dan dia nanti kalau udah dingin tidak mengeras. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Semoga ini menjadi ide untuk teman-teman ya teman-teman. Assalamualaikum.